Informasi menarik lainnya di Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengadakan rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Anggaran dan sekolah tatap muka menjadi salah satu pembahasan raker. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengadakan rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Agenda utamanya membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN. Sebelumnya Kemendikbudristek telah 4 kali melakukan refocusing anggarannya pada APBN 2021. Sementara Komisi 10 meminta Kemendikbud membuat skema monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran di tengah pandemi. Kemendikbud juga harus melakukan diplomasi untuk mendorong percepatan vaksinasi bagi siswa dan tenaga pendidik. Hal itu dilakukan agar sekolah menjadi zona aman. Ya, sip. Cuci tangan pakai sabun ya. Siap. Berdekatan, jangan berdekatan. Jaga jarak. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Hanil Revalino dari Gedung DPR Jakarta. Ya, Amanda, bagaimana jalannya rapat kerja Kemendikbudristek dengan Komisi 10 hingga saat ini? Ya, terkait dengan hasil rapat kerja yang dilaksanakan DPR Komisi 10 yang juga berbarengan dengan ataupun rapat ini juga diselenggarakan bersama dengan Kemendikbudristek yang membahas mengenai laporan keuangan APBN tahun 2020. Pihak dari Komisi 10 DPR RI ini meminta agar Kemendikbudristek tidak mengganggu-gugat terkait dengan anggaran sebesar 20%, di mana ini sudah kewajiban pemerintah, yang mana meminta juga pihak untuk dari Kemendikbudristek sendiri melakukan evaluasi serta melakukan perincian kembali jumlah realokasi dan juga refocusing APBN tahun 2021. Ando, di samping itu tadi juga rapat membahas mengenai pembelajaran tatap muka secara terbatas, di mana pihak dari Komisi 10 meminta kepada Kemendikbudristek untuk melakukan pengkajian, evaluasi, monitoring secara berkala begitu, dan juga kerjasama kognitif bersama dengan pemerintah daerah. Dikarenakan pihak dari Komisi 10 ini telah memiliki data sebesar 69%. Pemda setempat ataupun Pemda-Pemda ini masih belum mengizinkan pembelajaran tatap muka ini bisa terselenggara. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama efektif dan juga penyuluhan serta sosialisasi dari Kemendikbud sendiri agar pembelajaran tatap muka secara terbatas ini bisa dilangsungkan begitu, Ando. Pihak dari Komisi 10 DPR RI juga meminta terkait dengan percepatan vaksinasi di setiap sekolah. Bahkan pihak dari Komisi 10 juga memiliki data terbaru bahwa angkanya ini masih di bawah 2 juta tenaga pendidik ataupun guru yang telah divaksinasi sebanyak 2 dosis. Dan untuk targetnya sendiri adalah sebanyak 5,5 juta, Ando. Dan bahkan untuk masyarakat di usia dari 12 tahun hingga 17 tahun juga akan dilakukan percepatan vaksinasi, di mana saat ini dengan target 26,7 juta untuk di dosis pertama ini ada sebanyak 2,45 juta anak yang telah dilakukan vaksinasi. Sementara untuk 1,2 juta anak ini juga telah dilakukan vaksinasi dosis kedua, Ando. Jadi diminta dengan percepatan vaksinasi nantinya zona sekolah ini menjadi zona yang aman. Dan juga tadi Nadiem Makarim juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan dari pembelajaran tatap muka ini hanya akan dilangsungkan pada wilayah dengan status PPKM di level 3, 2, dan juga 1, dibarengi dengan vaksinasi pada tenaga medis yang sudah dilakukan sebanyak 2 dosis sekali. Dan bahkan percepatan dari vaksinasi ini juga dinilai ada di pusat-pusat ibu kota begitu, karena percepatan vaksinasi ini dinilai lebih mumpuni ataupun lebih tinggi. Berikut kita simak bersama, Ando, pernyataan dari Nadiem Makarim terkait dengan pembelajaran tatap muka, mekanismenya bagaimana. Selengkapnya, Ando. Saat ini yang boleh melakukan tatap muka adalah semua di PPKM level 1 sampai 3. Itu boleh. Dan vaksinasi tidak menjadi kriteria harus menunggu vaksinasi dulu untuk boleh. Tetapi di level 1 sampai 3 ada yang wajib memberikan opsi tatap muka. Yang wajib itu kriterianya kalau guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi 2 kali, artinya sudah lengkap vaksinasinya. Mereka lah yang wajib. Jadinya terutama di kota-kota besar di mana laju vaksinasi itu sudah cukup besar, seperti misalnya DKI dan kota-kota besar lain, misalnya Surabaya, di mana vaksinasi itu
sudah cukup besar. Disitulah sekolah-sekolah harus melakukan persiapan. Dan bahkan Ando untuk di wilayah Jakarta sendiri untuk pembelajaran tatap muka ini akan berlangsung pada pekan depan. Dan sejauh ini juga ada sebanyak 610 sekolah yang ada di Jakarta telah melakukan uji coba terlebih dahulu pada 7 April yang lalu untuk persiapan mengenai pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Di mana nantinya jumlah ini juga akan terus bertambah jika sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melampaui berbagai evaluasi asesmen baru bisa mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sekolah tersebut sudah mumpuni untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka Ando. Jadi kita harapkan Ando dengan adanya pembelajaran tatap muka ini dapat berlaku efektif ataupun siswa yang kemarin sempat kehilangan pembelajaran ataupun pencapaian yang mana dalam hal ini adalah cognitive learning loss, yang mana kita harapkan dengan adanya pembelajaran tatap muka ini dapat terselenggara dengan baik dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, yang mana kita ketahui bersama Ando bahwa dengan adanya PJJ ini sebenarnya sempat ada kasus KDRT ataupun juga siswa mengalami pencapaian yang menurun begitu Ando. Sementara demikian Ando, kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Hanil Revalino dari Gedung DPR Jakarta.